Smart listener, sesuatu yang dikerjakan dengan happy, dengan perasaan gembira dan senang, pastinya akan menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Begitu pula jika dipimpin ataupun memimpin dengan rasa happy dan juga senang, pasti akan menimbulkan efek yang luar biasa pula. Selamat pagi Smart Listener, selamat hari Jumat kembali. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda dalam program Smart Happiness. Kita akan berbincang seputar gimana caranya memaksimalkan kebahagiaan yang kita punya agar kita selalu happy di setiap keseharian kita. Dan saya tentu saja sudah bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Gimana Pak Arfan kabarnya? Luar biasa bahagia, ya. Luar biasa bahagia. Kita sudah berganti bulan Agustus nih Pak Arfan. Tuh, nggak terasa ya? Nggak terasa benar. Selamat menjalankan bulan Agustus begitu ya? Emang kalau kita sibuk, Hmm, itu pasti waktu berjalan nggak terasa gitu. setuju banget. Sibuk dan happy ya, Nah, gitu. Udah happy itu waktu kok lama banget gitu ya. Kayak kita menghitung menit demi menit itu kayaknya nggak gerak-gerak tuh jam itu kan. ya. Dan kalau Anda seperti itu, berarti Anda tuh kurang happy tuh kalau kayak gitu tuh. Waduh. Waktu berjalan cepat banget. Nah, itu tandanya kita dalam situasi kondisi yang happy. Itu tadi. Oke, salah satunya ya. Dan sekarang kita mau pelajari nih Pak Arfan, bagaimana leading with happiness. Tapi ini kita tahu bahwa nggak mudah begitu untuk melakukannya. Kita akan belajar, kita akan ngobrolin seputar hal ini. Tapi izin, dibahas dulu lagunya yang tadi sudah diputarkan, Marvin Gaye featuring Tammy Terrell dengan Ain't No Mountain High Enough, Pak Arfan. Boleh, silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Lagu ini terkenal banget ya. Ain't No Mountain High Enough. Jadi Marvin Gaye dan Tammy Terrell ini di YouTube itu sudah ditonton oleh lebih dari 72 juta orang, bayangkan itu. Oh. Ya. Di lagu ini bercerita tentang sebuah deklarasi cinta, Hmm. deklarasi kepedulian gitu ya, antara kita dengan orang yang kita cintai atau orang yang kita pedulikan ya. Dalam hal ini nanti konteks kita adalah kita akan bahas mengenai leading with happiness. Bagaimana seorang leader itu bisa memimpin dengan penuh cinta, bisa memimpin dengan penuh kebahagiaan gitu. Jadi ya dia harus memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya anak buahnya, rekan kerjanya, koleganya, stakeholdernya, tentunya juga dengan penuh cinta. Ya, nah deklarasi cinta yang seperti apa sih? Ya, mari kita simak syairnya di sini. Dia bilang begini, listen baby, ain't no mountain high. Ya, dengarkan sayang, tak ada gunung yang tinggi. Ain't no valley low, ain't no river wide enough baby. Tidak ada lembah yang dalam, tidak ada sungai yang cukup lebar. If you need me, call me, no matter where you are. Kalau kamu membutuhkan aku, panggil aja aku. Ya, tidak peduli dimanapun kau berada. No matter how far, don't worry. Ya, tak peduli seberapa pun jauhnya, jangan khawatir. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Ya, panggil saja namaku, aku akan segera datang dan kau tak perlu khawatir. Nah, jadi intinya adalah seorang leader itu harus siap gitu untuk membantu melayani anak buahnya, bukan minta dilayani, tapi melayani. Nah, itu mestinya kayak begitu tuh leader-leader di kantor-kantor kita itu mestinya kayak begitu itu, ya. Cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Ya, karena tidak ada gunung yang cukup tinggi, tak ada lembah yang cukup dalam, tak ada sungai yang cukup lebar yang akan menghalangiku untuk mencapai dirimu. Nah, itu kan selalu siap setiap saat untuk membantu, untuk melayani. Remember the day I set you free. Ingatkah hari ketika aku membebaskanmu? I told you you could always count on me. Ya, aku bilang engkau selalu bisa mengandalkanku. Nah, memang tugas seorang leader itu adalah itu, ya, membuat orang itu bisa count on him or her gitu ya, bisa mengandalkan dia. Ya, Um, from that day on, I made a vow. I'll be there when you want me, some way, somehow. Sejak hari itu aku berjanji, aku akan ada saat engkau menginginkanku dengan cara apapun, ya, some way, somehow. Cause baby, there ain't no mountain high enough. Nah, itu diulang lagi tadi ya, karena tidak ada gunung yang cukup tinggi, tak ada lembah yang cukup dalam,
tak ada sungai yang cukup lebar yang akan menghalangiku untuk mencapai dirimu. Ya, oh no darling, oh tidak sayang, no wind, no rain, ya tak ada angin, tak ada hujan, or winter cold can stop me, baby, ya, atau dinginnya musim dingin yang bisa menghentikanku. Jadi ini leader yang selalu siap gitu ya. Kepada orang-orang yang menjadi stakeholdernya, dia selalu siap untuk melayani, membantu. Cause you are my goal. Nah ini penting sekali nih. Karena engkaulah tujuan hidupku. Nah banyak sekali leader di kantor itu yang menganggap bahwa tujuannya itu adalah goals. Adalah mencapai KPI, mencapai target, mencapai produktivitas. Padahal sebetulnya produktivitas, target, dan sebagainya itu hanya kalau tidak disertai dengan kepedulian kita kepada anggota tim kita, itu tidak akan berlangsung langgeng, tidak akan sustainable. Jadi dia mengatakan, "Cause you are my goal," karena engkaulah tujuanku. If you are ever in trouble, I'll be there on the double. Jika engkau dalam kesulitan, aku akan segera datang. Just send for me, oh baby. Panggil saja aku, sayang. My love is alive. Nah ini juga penting nih bagi seorang leader nih. Cintaku itu hidup gitu. Karena ada banyak sekali orang yang mengatakan peduli, mencintai dan sebagainya, tapi hanya sebatas kata-kata. Nah dia mengatakan, my love is alive. Cintaku itu hidup, way down in my heart. Jauh di dalam hatiku, although we are miles apart. Walaupun kita bermil-mil jauhnya, if you ever need a helping hand, I'll be there on the double. Jika engkau membutuhkan uluran tangan, aku akan segera datang just as fast as I can. Secepat mungkin, don't you know that there? Ya, tahukah kau bahwa tidak ada gunung yang cukup tinggi, tak ada lembah yang cukup dalam, tak ada sungai yang cukup lebar yang akan menghalangiku untuk mencapai dirimu. Wah, luar biasa kan? Itu lagi Wow. dari Marvin Gaye dan Tammy Terrell. Ya, Oke. ain't no mountain high enough. Nggak ada gunung yang cukup tinggi kok. Oke, ini kalau dijalani dengan happy, dengan cinta begitu ya Pak Arfan ya. Nggak ada namanya gunung yang tinggi dijalanin, digapai. Nggak ada namanya laut atau sungai yang dalam dilewatin begitu ya Pak Arfan ya. Tapi kita mau menghubungkan dengan konteks yang tadi juga sempat Pak Arfan sudah hubungkan begitu ya dengan leading with happiness. Why is it so difficult? Kenapa ya susah banget begitu ya? Kan padahal kita udah tahu bahwa kunci dari sebuah keberhasilan atau maksimalnya sebuah effort yang kita lakukan ya dilakukan dengan happy, dengan bahagia, dengan maksimal. Kita izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu Pak Arfan dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Happiness, why is it so difficult, Smart Listeners? Menjadi topik kami di kebersamaan Smart Happiness di pagi hari ini. Dan Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya di 0812 11 12 959. Atau kami juga hadir menyapa Anda di YouTube channel Radio Smart FM. Anda bisa bergabung, mungkin mengutarakan pendapat Anda ataupun pertanyaan Anda di kesempatan pagi hari ini seputar topik yang kami bawakan, Leading with Happiness. Why is it so difficult? Jadi pertanyaan juga nih Pak Arfan di Ya. kesempatan pagi hari ini ketika kita memimpin begitu ya dengan happy, dengan menyenangkan, apakah harus didasari bahwa pemimpin juga itu harus happy? Ya tentu saja ya. Bagaimana mungkin kita memimpin dengan bahagia padahal kita menyimpan banyak amarah. Hmm. Kita menyimpan banyak kekesalan, kita penuh dengan pressure gitu. Itu nggak bisa itu. Itu akhirnya yang terjadi hanya kepura-puraan gitu. Dan yang paling menderita di dunia ini adalah orang yang pura-pura bahagia. Itu yang paling menderita gitu. Karena dia tahu dalam dirinya tuh dia penuh dengan luka gitu ya. Penuh dengan luka, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan loneliness ya. Tapi dia harus menampilkan dirinya tuh bahagia gitu. Jadi kalau tersenyumnya itu kalau dia tersenyum, senyumnya itu hanya di bibir saja. Kan ada tuh semacam kayak peribahasa gitu yang mengatakan ya senyum hanya di bibir saja. Kenapa seperti itu? Karena ketika senyumannya itu senyuman kepura-puraan, maka otak kita itu hanya memerintahkan langsung kepada mulut, kepada bibir, ayo senyum, sehingga bibirnya senyum gitu. Karena otak langsung direct langsung ke bibir. Padahal kalau senyum yang didasari oleh kebahagiaan, karena kita melihat sesuatu, kan bahagia itu kan sesungguhnya tergantung dari cara kita melihat ya. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat kita happy, maka otak kita itu menghasilkan itu neuron itu berinteraksi ya, hasilkan neurotransmitter itu yang namanya serotonin, dopamin, endorfin gitu-gitu ya. Dan itu akan
membuat seluruh bagian tubuh kita ini nanti bereaksi gitu. Mhm. Senyumnya itu bukan otak memerintahkan langsung kepada bibir atau mulut, wahai bibir atau mulut, yuk tersenyum gitu ya. Mhm. Tapi semuanya akan menunjukkan gitu dalam wajah kita maupun tubuh kita. Jadi wajah kita, ekspresi wajah kita itu misalnya ya, ini ada pancaran cahaya gitu ya dari wajah kita tuh ada bercahaya gitu ya, sumringah gitu ya. Kemudian mata kita itu ada kayak kerutan gitu di sebelah sini nih. Mmm. Ya, karena emang bukan langsung, jadi otak itu tidak memerintahkan, ayo senyum. Itu kan namanya dipaksa kan, ayo senyum. Jadi yang senyum cuma di sini, tapi proses kebahagiaan itu betul-betul alamiah dirasakan, dinikmati, diproses oleh otak, kemudian diaminkan gitu oleh seluruh bagian tubuh kita. Mmm. Especially terutama yang paling penting adalah wajah kita gitu. Ya jadi hidungnya juga tersenyum kayak ada kembang kempis gitu, Mmm. telinganya juga kayak ada terbuka gitu ya, matanya itu agak mengecil karena ini ada berkerut gitu ya. Jadi memang paling sulit itu menyembunyikan ketidakbahagiaan gitu. Orang yang paling menderita di dunia ini adalah orang yang pura-pura bahagia, Mmm. mengatakan dirinya peduli, penuh cinta, tapi sesungguhnya memendam banyak kemarahan, kekecewaan, kegelisahan, kegalauan gitu. Mmm. Itu Tasya. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin yang bahagia, Mhm. yang membuat dan menciptakan lingkungan kerja yang bahagia, kitanya dulu harus jadi orang yang bahagia gitu. Oke, baik. Tapi ada sebuah kutipan yang menarik menurut saya ya Pak Arfan ya, di kesempatan pagi hari ini. Dari Bill Gates, Pak Arfan, "If you can make it good, at least make it look good." Nah, ini gimana nih? Karena ketika kita mungkin, di hari itu ada yang bikin bad mood Pak Arfan, ada yang bikin kesel, ya udahlah ya at least make it look good aja, make it everything fine gitu. Nah, nanti juga akan berdampak, kepada diri kita. Ini konsepnya tercermin juga nggak sih di dalam happiness? Eh, saya setuju untuk jangka pendek ya. Mmm. Jadi misalnya pagi ini saya sebenarnya lagi sakit perut nih sebenarnya Tasya nih ya. Kemudian kan Tasya tanya tadi apa kabar? Terus saya bilang gini, truly speaking Tasya, saya sakit perut Mmm. gitu. Itu kira-kira mengganggu ritme atau atmosfer talk show kita nggak gitu kalau saya lagi sakit perut? Yes. Iya kan? Iya. Tasya mungkin akan kasihan sama saya kan? Aduh, Mmm. jangan dikasih pertanyaan susah-susah deh gitu ya. Akhirnya talk show-nya jadi nggak berkualitas gitu Heeh. ya. Mhm. Kasihan nih Pak Arfannya lagi sakit perut. Dan orang yang mendengarkan talk show kita pun jadi akhirnya ikut sakit perut juga gitu kan. Maksud saya adalah kalau kita nggak bisa kalau kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, ya kurang baik gitu ya. Padahal kan kita juga harus tampil di depan orang, menginspirasi banyak orang. Ya nggak apa-apa lah, ya. Pada saat itu kita looks good aja gitu, ya. Ya dalam pengertian ya kita demi kebaikan ya, demi kebaikan. Kemudian saya tidak ngaku bahwa saya itu sebenarnya lagi sakit perut loh. Tapi ditanya Tasya, oh luar biasa bahagia gitu. Padahal lagi sakit perut. Nggak apa-apa, looks good nggak apa-apa kalau dengan maksud yang baik. Tetapi kalau setiap talk show kayak begitu, setiap saya ketemu Tasya ditanya apa kabar, selalu lagi sakit perut. Dan kemudian saya terpaksa bilang luar biasa bahagia, maka saya punya masalah sebenarnya. Mmm. Masalah apa? Masalah dengan sakit perut itu gitu. Sekali-sekali sih nggak apa-apa, cuma kalau setiap kali kayak begitu selalu berpura-pura, itu namanya Anda sedang menyimpan masalah. Anda sedang bahkan menyimpan bom waktu loh. Bom waktu yang kapan-kapan, itu bisa aja, meledak begitu ya Pak Arfan ya? Betul, betul sekali. Apalagi menjadi seorang leader begitu kan dihujani dengan target yang luar biasa, kemudian tanggung jawab yang, hebat begitu. Ini tentu saja menimbulkan pressure yang pastinya dirasakan oleh semua leader dan kalau misalnya dipendam-pendam terus, itu bisa meledak begitu ya? Betul, betul, betul sekali. Jadi kita tuh harus tahu ya kalau kita bicara leading with happiness ya, memimpin dengan bahagia itu apa sih gitu ya? Mhm. Ya, intinya kan gini ya, memimpin dengan bahagia itu atau leading with happiness itu adalah kepemimpinan yang berfokus pada happiness and well-being, Mhm. ya, kebahagiaan dan kesejahteraan anak buahnya gitu. Jadi kita sebagai leader itu seringkali pressure yang kita dapatkan itu adalah kamu harus capai target, kamu harus memenuhi KPI kamu, membuat perusahaan ini untung gitu kan. Mmm. Leader kan dikejar-kejar yang kayak gituan itu kan. Dia harus bertanggung jawab kepada owner dari perusahaan. Dia harus bertanggung jawab kepada stakeholder, ya. Kalau misalnya teman-teman saya di BUMN itu, para direksi BUMN itu tanggung jawabnya tentu saja kepada negara kan, Mhm. kepada
Pak Menteri, Pak Erick Thohir, Mhm, kemudian kepada Presiden ujungnya mhm, kan mhm. seperti itu. Jadi pressure-nya tuh tinggi sekali gitu. Nah, sehingga ketika pressure-nya tinggi, seringkali leader lebih mementingkan pencapaian target, pencapaian KPI daripada ini yang namanya happiness anak buahnya, well-being anak buahnya gitu. Padahal sebetulnya anak buah kita itu perlu yang namanya happiness, perlu yang namanya well-being. Kenapa? Karena melalui mereka lah kita mencapai target. Benar nggak, Tasya? Mhm, mhm. Melalui mereka lah kita mencapai hasil gitu ya. Kalau mereka itu hanya dipecut terus, ya, ibaratnya ayam itu hanya disuruh bertelur terus, tapi nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dikasih vitamin, nggak pernah dikasih istirahat yang cukup. Lama-lama telur-telur yang dihasilkan oleh ayam itu semakin lama semakin tidak berkualitas. Bahkan mungkin satu ketika ayam ini nggak bisa bertelur lagi gitu. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya energi gitu, sudah kehabisan energi gitu, sudah burn out ya kalau di tempat kerja itu sudah seperti itu gitu. Jadi kalau leader mestinya selalu ingat ini gitu ya. Walaupun dikejar target, dikejar berbagai macam tekanan dari luar, tapi dia selalu ingat bahwa dia nggak dia hanya bisa memenuhi kebutuhan itu secara jangka panjang kalau dia selalu membahagiakan anak buahnya, membuat anak buahnya itu merasa aman, nyaman, sejahtera gitu. Gitu. Jadi ini yang susah makanya nih. Iya. Ini yang sangat susah gitu ya. Jadi dalam kondisi penuh pressure itu saya juga merasakan gitu ya. Kalau saya sedang penuh pressure tuh kadang-kadang saya lupa sama yang kayak kayak gituan gitu. Iya. Saya hanya melihat anak buah saya itu semata-mata sebagai alat untuk mencapai target saya. Dan Mmm. itulah saya punya masalah sebetulnya. Kalau ketika kita melihat anak buah hanya sebagai alat, maka saya akan memperlakukan anak buah itu sebagai benda. Sehingga interaksinya, ini saya meminjam apa yang disampaikan oleh Martin Buber, ya. Martin Buber itu adalah seorang filsuf dari Jerman. Dia mengemukakan istilah I and thou, atau I and you. Mmm, Interaksi seorang leader dengan anak buahnya mestinya I and you, bukan I and something. Nah, oke. kalau dalam pressure saya kadang-kadang juga suka lupa tuh, suka belok jadi I and something gitu karena ini dikejar nih, udah dikejar klien nih, udah harus harus menghasilkan sesuatu nih. Di we are under the spotlight. Kita lagi disorot berbagai lampu nih gitu ya. Jadi kita harus perform. Itu yang seringkali buat kita lupa gitu. Jadi Oh. emang perlu diingetin terus nih. Makanya kita ini nih di Happiness kali ini ya. Oke, diingetin lagi untuk para leader ya, begitu ya Pak Arfan ya, untuk ayo stay zen, tetap sadar para leader kalau Anda nih harus lead gitu tim Anda dengan happiness. Karena ya untuk jangka panjang, tim Anda juga butuh kebahagiaan, pun Anda juga butuh kebahagiaan dan agar semuanya bisa dilakukan dan dijalankan dengan nyaman dan maksimal begitu ya Pak Arfan ya. Pak Arfan izin kita jeda dulu sejenak, mungkin izin saya bertanya sebelum kita jeda begitu ya. Gimana caranya gitu, aktual dari pengimplementasian leading with happiness ini, apa yang harus dilakukan? Terus ciri-cirinya tuh seperti apa sih kalau leader ini nih sudah melit timnya dengan happy? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kita akan dengarkan sebuah commercial break berikut ini.